Baiklah, sekarang kita akan membahas dan menurunkan formulasi-formulasi dalam teori kinetik gas. Misalkan ini sebuah wadah yang berisi suatu gas. Dalam wadah ini terdiri dari partikel-partikel gas yang sangat banyak. Tentunya partikel gas ini dia tidak diam. Semua partikel gas itu dalam keadaan bergerak dan bertumbukan satu sama lain. Tapi untuk menurunkan persamaan teori kinetik gas, kita amati satu partikel gas yang bergerak. Nah, karena partikel gas ini dia selalu bergerak, berarti partikel gas ini dia memiliki kecepatan. Kita sebut saja ini kecepatan awal, kita sebut ini P1 ini sama dengan P. Nah, ketika gas ini bergerak, partikel gas ini dia akan menumbuk dinding ini yang mempunyai luas A. Nah, ketika menumbuk dinding, dia akan memantul. Partikel gas ini akan memantul dan berbalik arah. Kita sebut saja kecepatannya P2. Nah, partikel gas itu adalah partikel yang saling menumbuk satu sama lain. Ketika dia menumbuk dinding ini, kita anggap tidak ada perubahan energi kinetik pada partikel gas. Jadi, tumbukan partikel itu lenting sempurna. Jadi tidak ada perubahan energi kinetik. Ketika tumbukannya lenting sempurna, maka besar kecepatan setelah tumbukannya juga itu akan sebesar P. Massa satu partikel gas kita sebut saja ini M0. Jadi M0 itu adalah massa satu partikel gas. Ketika bertumbukan dengan dinding ini, di sini ada impuls atau perubahan momentum. Jadi ketika menumbuk ada gaya tumbukan ke sebelah kanan dan juga ada gaya yang timbul pada partikel. Impuls adalah perubahan momentum. Ini sama dengan gaya dikali selang waktu, itu akan sama dengan
momentum akhir kurangi momentum awal. Karena impuls itu adalah perubahan momentum. Nah, perubahan momentum ini P2 itu sama dengan M0 kali P2 kurangi M0 kali P1. Momentum itu adalah besaran vektor. Maka arah ketika terjadi proses tumbukan ini itu harus diikut sertakan. Misalnya ini ke arah sini sumbu X positif, berarti ke sebelah sana, sebelah kiri itu sumbu X negatif. Maka momentum kedua adalah proses perubahan momentum setelah tumbukan arahnya ke arah kiri. Maka ini ada tanda negatif pada kecepatan kedua. Maka F dikali delta T itu sama dengan minus M0 P2 kurangi P1. Nah, tadi proses tumbukan yang terjadi adalah proses tumbukan lenting sempurna. Maka besar kecepatan P2 dan P1 itu adalah sama. Jadi ini tandanya harusnya positif. Maka F kali delta T itu akan sama dengan minus M0 kali 2P. Gaya ini adalah gaya aksi reaksi antara partikel ketika bertumbukan dengan dinding. Jadi dinding seperti mendapat gaya ke sebelah kanan, tapi partikel seperti mendapat gaya ke sebelah kiri. Maka besar gaya ini pun karena dia arahnya ke kiri, ini berharga negatif. F kali delta T dengan minus M0 kali 2P. Maka F kali delta T itu sama dengan M0 kali 2P. Delta T itu adalah selang waktu yang terjadi ketika tumbukan. Hanya untuk menghitung selang waktu ini itu pasti akan sangat susah, tetapi dianggap selang waktu yang ditempuh adalah selang waktu ketika partikel ini bertumbuh, dia melintas ke sebelah kiri, terus dia akan kembali lagi menumbuk. Jadi selang waktu dari titik sebelah sini ketika tumbukan ke sebelah kiri, terus kemudian menumbuk lagi ke dinding sebelah kanan. Jadi delta T ini adalah selang waktu yang dibutuhkan oleh partikel untuk kembali menumbuk dinding yang sama. Nah, kita ibaratkan jarak dari satu dinding kiri ke dinding kanan. Misalnya kita
anggap ini panjangnya L. Berarti delta T itu sama dengan 2L per T. Karena lintasannya selang waktu yang dibutuhkan ketika partikel ini kembali menumbuk dinding yang sama. F adalah besar gaya yang ditimbulkan oleh satu partikel ketika menumbuk dinding sini. Maka ketika menumbuk pada dinding sebelah kanan ini akan menimbulkan tekanan pada dinding. Jadi F ini adalah sama dengan P kali A dikali 2L per P sama dengan M0 kali 2P. Di sini 2-nya bisa kita coret. Kemudian kita lihat A kali L itu sama dengan volume. Maka tekanan yang dihasilkan itu akan sama dengan M0 kali P kuadrat per P. Artinya tekanan ini adalah besar tekanan pada dinding sebelah kanan yang ditimbulkan oleh tumbukan satu partikel. Maka secara logika berarti besar tekanan yang ditimbulkan pada dinding sebelah kanan jika semua partikel menumbuk pada dinding itu akan sama dengan N dikalikan M0 P kuadrat per P. Nah, N kali M0, jadi ini jumlah partikel total yang terdapat dalam wadah dikalikan dengan massa satu partikel, ini sama dengan semua massa partikel gas yang terdapat pada wadah. Maka tekanan ini akan sama dengan M total. M ini adalah M total P kuadrat per P. Hanya V kuadrat ini adalah kecepatan partikel gas yang saya anggap dia bergerak hanya pada sumbu X saja. Jadi kalau kita amati ini hanya bergerak pada sumbu X, berarti kecepatan di sini ini adalah Vx, 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 dan juga Vx, 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 Vx. Nah, kalau kita amati, sebetulnya kemungkinan gerak partikel ini adalah dia kemungkinan bergerak pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, kemungkinan gerak ini disebut dengan teori equilibrium.
partisi. Maka kalau kita perhatikan berarti kemungkinan ada gerak ke arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Maka besar resultan ketiga arah vektor kecepatan yang mungkin terjadi ini akan sama dengan V kuadrat Vx kuadrat Vy kuadrat dan Vz kuadrat. Maka kemungkinan gerak ini kan kemungkinan terjadi oleh tumbukan antar partikel satu sama lain. Ketika partikel ini bertumbukan satu sama lain, tadi kita anggap tumbukannya itu adalah tumbukan lenting sempurna. Maka ketika terjadi tumbukan lenting sempurna, ini nilai Vx, nilai Vy, dan nilai Vz itu akan sama. Maka ini V kuadrat ini sama dengan 3 Vx kuadrat. Maka nilai Vx kuadrat itu akan sama dengan 1/3 V kuadrat. Maka nilai Vx kuadrat itu sama dengan 1/3 V kuadrat atau kecepatan kuadrat total semua partikel. Dengan demikian, maka kita bisa menyimpulkan bahwa persamaan ini bisa kita ganti menjadi M V kuadrat per 3 V. Nah, dengan demikian kita tahu ini M adalah massa total, V adalah volume wadah gas. Maka ketika massa total dibagi volume ini akan sama dengan massa jenis gas. Maka tekanan pada dinding gas, tekanan total pada dinding gas ini akan sama dengan 1/3 rho kali V kuadrat. Nah, ini adalah persamaan tekanan total yang timbul pada dinding gas. Berarti kita bisa simpulkan bahwa tekanan total yang timbul pada dinding gas itu sama dengan 1/3 rho V kuadrat. Kemudian kita juga bisa menyimpulkan bahwa kecepatan partikel gas kita bisa memperkirakan ini sama dengan 3 V per rho, atau V sama dengan akar 3 V per rho. Nah, kecepatan ini adalah kecepatan rata-rata kuadrat partikel gas atau disebut juga PRMS. Maka kesimpulannya
Dengan mengamati satu partikel gas, kita bisa menentukan kecepatan rata-rata partikel gas itu sama dengan 3P per rho.